Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, perkenalkan, nama saya Gabriela Simangunsong. Saya mahasiswi dari Universitas Dharma Agung, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, untuk itu saya ingin menjelaskan bagaimana itu tentang studi komunikasi lintas budaya. Untuk itu ikuti aku terus ya. Komunikasi lintas budaya. Nah, apa sih yang mendasar belakangi dari komunikasi lintas budaya ini? Setiap negara atau setiap kota di suatu negara memiliki suatu budaya yang berbeda-beda. Nah, budaya ini juga memiliki pandangan, asumsi-asumsi atau nilai-nilai, bahkan cara berpikir yang berbeda-beda juga. Nah, komunikasi juga sangat penting dalam suatu budaya, karena kita harus bisa menerima gaya bahasa dari suatu budaya yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi tolak atau poin penting dalam studi komunikasi lintas budaya. Nah, apa sih komunikasi lintas budaya itu? Definisi dari komunikasi lintas budaya ataupun karakteristik dari komunikasi lintas budaya yaitu yang pertama, menurut Sitaram, dia mengatakan bahwa komunikasi lintas budaya ini merupakan suatu seni untuk memahami bahkan dipahami dari orang-orang yang berbeda. Kemudian untuk komunikasi lintas budaya, pengertian menurut para ahli yaitu salah satunya Fred Ejen, dia mengatakan bahwa komunikasi lintas budaya merupakan suatu interaksi tatap muka atau kontak fisik yang diantara berbeda dari orang-orang budayanya, yang berbeda budayanya, seperti itu. Nah, jadi komunikasi lintas budaya ini merupakan suatu interaksi yang dilakukan beberapa orang yang budayanya berbeda-beda untuk mendapatkan interpretasi atau pandangan-pandangan, bahkan nilai-nilai asumsi yang bisa dibawa ke komunikasi kita sendiri atau ke diri kita sendiri, seperti itu. Adapun tujuan dari komunikasi lintas budaya menurut Litvin yaitu dia menguraikan beberapa tujuan yang bersifat kognitif dan afektif, yaitu yang pertama, menyadari biasa kebudayaan sendiri. Yang kedua, lebih peka secara budaya. Yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan dengan orang tersebut. Yang keempat, memangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Yang kelima, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Yang keenam, mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya. Yang ketujuh, membantu dalam memahami kontak antar budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara wacana dan makna bagi para anggotanya. Yang kedelapan, membantu dalam memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya. Nah, yang terakhir, membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Oke, kita masuk ke penerapan simpati dan empati menurut video dari Patrick yang berasal dari Eropa yang mendatangi suku Bajo di Sulawesi Utara. Nah, untuk yang pertama, simpati itu merupakan suatu sikap yang dimana kita hanya ikut merasakan bagaimana penderitaan atau kesedihan yang mereka alami tanpa langsung terjun ke lapangan untuk membantu mereka. Nah, untuk empati, ini merupakan kebalikan dari simpati. Empati merupakan suatu sikap atau tindakan yang dimana kita ikut turun ke lapangan membantu karena kita merasa adanya penderitaan ataupun belas kasihan yang dialami dari pandangan kita lihat, seperti itu. Nah, untuk penerapannya di video Frederick dari Eropa ini, untuk simpatinya
Frederick dan Mariana tetap simpati dengan apa yang mereka pikirkan atau pandangan mereka terhadap suku Bajo, seperti itu. Nah, untuk empatinya sendiri, Frederick dan Mariana mengikuti pola kehidupan suku Bajo seperti penggunaan baju, yang dimana kita tahu kalau di Eropa baju itu ya apa adanya, istilahnya terbuka ya free aja gitu kan. Nah, dan juga cara berperilaku, bahkan ikut turut dalam kegiatan pencarian ikan di laut bersama suku Bajo, seperti itu. Nah, kemudian untuk memahami komunikasi lintas budaya berdasarkan jurnal, saya mengambil jurnal dari Universitas Muhammad di Yogyakarta, yaitu memahami komunikasi lintas budaya. Banyak istilah-istilah yang fenomenal seperti model The Lewis Cross Cultural Communication, kemudian persepsi, kemudian konsep diri, nilai-nilai, prasangka, dan etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan pemahaman budaya sebagai standar untuk menilai dan mengukur budaya-budaya lainnya. Kemudian, pemahaman KLB atau komunikasi lintas budaya juga tidak hanya mencakup pemahaman terhadap diri sendiri, melainkan juga pemahaman terhadap hal-hal umum dan personal di lingkungan kita maupun di negara-negara asing lainnya, seperti itu. Audio Jungle. Jadi itu guys, beberapa rangkuman-rangkuman dari materi yang ada di studi komunikasi lintas budaya. Untuk itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Jangan lupa di share juga. Oke, bye bye.